Banyak hal yang menarik soal video game, nggak cuman grafis, tapi juga mekanik gameplaynya. Bahkan, ada yang bilang kalau kalian nggak bisa disebut gamer kalau tertarik main game cuman dari grafisnya aja. Dan dalam video kali ini, Gamerbong udah ngumpulin 7 mekanik video game yang paling memuaskan. Penasaran? Mari kita mulai videonya. Mari kita mulai mekanik ketua yang masih dipakai sampai sekarang, rocket jumping atau explosive jumping. Mungkin kalian pernah main Valorant dan pakai agent namanya Raze buat ngelakuin ini. Oh my god. Yes, ini namanya rocket jumping, dimana kalian menembakkan peledak, baik itu rocket launcher maupun bom, buat ngeluncurin karakter kalian ke depan atau arah yang kalian inginkan. Mekanik ini gampang banget dan muasin banget kalau bisa dilakuin dengan tepat sasaran. Kalian bisa merasa paling jago di game multiplayer kalau ngelakuin mekanik ini. Sejarah rocket jumping cukup lama ya, soalnya pertama kali mekanik ini tuh dipopulerin video game namanya Quake di tahun 1996. Meskipun aslinya sih mekanik ini udah ada di game Doom pertama di tahun 1993, dimana player bisa ngeledakin sesuatu terus karakternya terpental. Di Quake, mekanik ini sebenarnya nggak didesain seperti itu, tapi bukan player namanya kalau nggak kreatif. Soalnya mereka nemuin cara buat melakukannya dengan rocket launcher, alias eksploitasi mekanik baru dengan memanfaatkan bug atau glitch yang ada. Mekanik ini terus diadaptasi di game modern termasuk buatan Valve, Team Fortress 1 dan 2. Selebihnya ya seperti yang bisa kita nikmatin sekarang di game modern. Selanjutnya adalah parry atau counter atau apapun lah kalian nyebutnya. Kalau kalian main game kayak Sekiro atau ya yang paling baru Wuthering Waves, kalian apal bener pasti sama mekanik ini. Parry bisa nahan serangan musuh dan nggak bakal ngasih kalian damage sama sekali. Dalam waktu yang bersamaan, parry bakal bikin kalian punya kesempatan buat menyerang titik lemah musuh secara akurat dengan kekuatan penuh. Kalau dilakuin dalam timing yang tepat, mekanik ini bisa ngasih kepuasan tersendiri. Selain karena animasinya yang umumnya keren, biasanya mekanik ini bisa ngasih kepuasan yang lebih dari gacha SSR. Oke, saya berlebihan, tapi sebenarnya ada benernya juga loh. Soalnya buat ngelakuin parry itu nggak segampang itu. Ada sebuah chance yang mirip kayak game gacha yang bisa ngasih efek ketagihan kalau berhasil. Di game Dark Souls misalnya, dimana hampir semua musuh serangannya emang kelihatan lambat tapi mematikan. Kalau player nggak bisa parry serangan musuh dalam timing yang tepat, mereka bakal kena serangan dan berujung mati. Tapi kalau berhasil, player bisa ngasih status stagger atau stun sementara ke musuh, terus lancarkan counter. Mekanik ini tambah muasin kalau dilakuin di game yang musuhnya punya serangan cepet banget, kayak Sekiro atau Bloodborne. Next adalah bullet time. Ini adalah salah satu mekanik paling memuaskan di video game. Gak ada yang lebih memuaskan dari mengubah waktu secara slow motion, kemudian kalian menembak musuh suka hati dengan kecepatan normal. Mekanik ini dipopulerkan oleh game buatan Remedy Entertainment, Max Payne. Di game ini, Max Payne bisa ngehindarin peluru dan memenangkan pertempuran sengit dengan menggunakan kemampuannya. Gak ada penjelasan pasti kenapa Max Payne bisa ngelakuin itu ya, tapi yang pasti mekanik ini bikin main game semakin memuaskan. Soalnya kita berasa nggak tertandingi dan berasa superhero beneran aja. Beberapa game yang ngadaptasiin mekanik ini antara lain adalah Call of Duty pas lagi ngejebol tembok dengan peledak, sampai beberapa game milik Rockstar lain kayak GTA 5 atau Red Dead Redemption 2. Kemudian mekanik selanjutnya adalah Mikiri Counter. Mekanik yang ini spesial dan khusus cuman ada di Sekiro Shadows Die Twice. Well, setidaknya itulah yang saya tahu sampai saat ini. Berbeda dengan mekanik parry dan counter Sekiro yang tradisional, mekanik ini diperuntukkan untuk counter serangan tusukan musuh, baik dari tombak atau pedang musuh yang digunakan untuk menyerangmu. Kalau mekanik parry dan counter biasa, kalian harus lakukan block attack, maka Mikiri Counter nggak kayak gitu. Kalian harus maju ke depan dan melakukan Mikiri Counter saat musuh melancarkan serangan tusukannya. Terdengar simple, sayangnya buat ngelakuin ini nggak mudah. Kalian harus merhatiin kapan animasi musuh mulai menyerang untuk bisa melakukannya. Dijamin, kalian bakal puas banget kalau sukses ngelakuin mekanik ini.
Selanjutnya adalah mekanik yang kalian suka nih, time stop. Pernah kebayang nggak sih kalian bisa ngehentiin waktu terus bisa ngelakuin apa aja sesuka hati kalian? Muasin banget pasti, bisa ngehentiin waktu, kemudian kalian bisa nyerang semua musuh secara serentak. Berbeda dari bullet time di mana kalian bisa ngasih slow motion, time stop beneran bikin waktu di sekitar karakter kalian berhenti. Contoh game AAA yang sukses manfaatin fitur ini adalah Quantum Break dan Dishonored series. Di Quantum Break, Jack Joyce bisa menggunakan kekuatan manipulasi waktu ke musuh. Dia bisa menghentikan waktu musuh tertentu sampai menghentikan waktu di sekitar areanya untuk lancarkan tembakan beruntun. Sementara di Dishonored, protagonisnya, Corvo Attano, bisa menggunakan sihir time stop-nya buat ngehentiin musuh. Dia bisa mengkombinasikannya dengan tembakan crossbow atau yang lainnya. Seri kedua, Dishonored, juga sama aja jika kalian memilih Corvo dan bukan anak perempuannya, Emily, sebagai protagonis. Mekanik ini cukup jarang ada di game AAA zaman now sih, setahu saya. Tapi, correct me if I'm wrong ya. Di nomor 2 ada wall running. Wall running adalah kemampuan fantasi yang nggak bisa dilakuin di dunia nyata. Iya, saya tahu ada teknik parkour, tapi nggak bisa dilakukan dalam waktu yang lama. Tapi kemampuan ini bisa dilakukan di video game cukup lama ya. Yang menurut saya bisa implementasiin kemampuan ini dengan memuaskan adalah Titanfall series sampai Marvel Spider-Man series. Di Titanfall, karena mekanik utama gunplay game ini adalah movement, maka Respawn Entertainment harus bikin movement yang memuaskan, salah satunya adalah wall running. Wall running di game ini masih semi-realistis, karena pilot Titan di gamenya didukung dengan jetpack agar ia tidak jatuh saat melakukan wall run. Kalau kalian bisa nguasain ini, maka kalian bisa sangat gesit dan susah buat di target player musuh. Sementara di Spider-Man, well, Peter Parker atau Miles Morales kan emang superhero yang punya kekuatan laba-laba. Jadi wajar kalau laba-laba bisa nempel di tembok. Game lain yang punya kemampuan ini adalah Prototype, karena protagonisnya adalah hasil eksperimen mutan, sampai game seperti Mirror's Edge yang lebih realistis, soalnya protagonisnya bisa parkour. Di Overwatch 2, Lucio bisa lakukan wall running, tapi buat nguasain movement ini nggak gampang. Meskipun begitu, kalau kalian jago nguasain wall running Lucio, dijamin kalian bakal susah buat ditembak. Dan yang terakhir adalah Perfect Dodge. Perfect Dodge adalah kemampuan di mana kalian akan bisa kasih efek slow motion saat kalian sukses menghindari serangan musuh. Sama dengan parry maupun counter, Perfect Dodge juga bisa dibilang kemampuan yang gacha ya. Soalnya kalau kalian bisa ngehindarin serangan musuh, bakal ada hadiah berupa slow motion. Nah, pas slow motion ini muncul, kalian bisa nyerang musuh dengan sangat mudah. Soalnya pertahanan musuh kan kebuka tuh, jadi kalian bisa nyerang dengan damage yang besar. Tapi nggak semua game ngasih kemampuan ini. Yang saya tahu The Legend of Zelda versi Switch, Wuthering Waves, sampai Bayonetta punya mekanik ini. Dari 3 game tersebut, Bayonetta adalah yang menurut saya paling menarik. Soalnya kalau di Bayonetta kalian berhasil ngelakuin Perfect Dodge, gamenya bakal ngasih bullet time yang lama. Bahkan lebih cocok kalau dibilang time stop sementara daripada bullet time. Karena kalian bakal tetap bisa ngehajar musuh saat time stop sementara tersebut muncul. Kemampuan ini disebut Witch Time, yang mana akan ngehentiin pergerakan musuh sementara. Seru banget kalau kalian bisa ngelakuin ini di gamenya. Sayangnya setelah Bayonetta 1, seri kedua dan ketiga cuma tersedia di Switch. Soalnya yang ngeduitin Nintendo. Jadi kalian nggak bisa menikmati gamenya di PC atau PS4 atau Xbox. Can't wait to tap into Bayonetta's naughtier side? Even more over-the-top moves and combos await you, each one more beautiful and brutal than the last.
So itulah guys, 7 mekanik video game yang paling memuaskan. Ada yang kurang atau kalian mau nambahin lagi nih? Seperti biasa, kalian bisa subscribe untuk konten kayak gini atau dukung dengan donasi jika berkenan. Terima kasih juga buat yang udah ikut berdonasi, full respect buat kalian. Segitu aja dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.